Banyak sekali orang yang mudah stres karena hal-hal yang setelah diamati lebih dalam ternyata sebenarnya itu bukan masalah yang besar. Banyak sekali orang yang kelihatan sibuk untuk menyelesaikan masalah, tetapi pada kenyataannya dia itu hanya hidup dari drama yang satu ke drama berikutnya. Kita memang mudah sekali terbakar atau tersulut emosi kita atas nama harga diri ini ya. Kadang-kadang harga diri itu dipakai pada tempat yang salah. Padahal sebenarnya itu masalah yang kecil, tetapi pada kemudian menjadi masalah yang besar. Contohnya ketika kita misalnya di jalan ya, disalip mobil kita, sebenarnya itu hanya membuat kita kaget saja. Tetapi membuat darah kita mendidih, tidak mau terima. Kita kayaknya berhak marah terhadap apa yang dia lakukan. Kita pun sudah mau ngebayangin pertengkaran yang terjadi seperti apa. Kita tuh merasa bahwa harga diri kita itu kayaknya itu sudah diinjak-injak. Karena dia sudah menyalip kendaraan kita. Pertanyaannya adalah, apakah setelah disalib itu harga diri kita terlukai? Enggak kan? Kalau dari sisi positifnya, kita tahu mungkin dia ada urusan mendadak sehingga dia ingin cepat-cepat, mungkin dia lagi kebelet supaya bisa cepat sampai rumah. Ya kalau kita berpikir dari sisi positif, insya Allah orang yang nyalip dengan alasan apapun, itu tidak akan jadi masalah bagi kita dalam kehidupan kita. Setiap hari kita memang tidak bisa menghindar dari hal-hal yang kecil. Seperti mungkin contohnya antrian yang membosankan, mendengarkan komplain dari customer, atau mendengarkan komplain dari bos dan sebagainya. Ya, kita bisa kok memilih-milih mana sebuah masalah itu, apakah itu masalah besar ataukah itu masalah kecil. Misalnya nih, kita ada tamu tetangga yang parkir di depan rumah kita, ini jadi masalah nggak ya? Sebenarnya kan nggak masalah kalau memang mobil tersebut tidak menghalangi jalan mobil kita untuk keluar. Masalah itu kan cuma ada dalam pikiran kita saja. Akhirnya kita marah, kita bete sendiri ya. Yang harusnya itu nggak jadi masalah, ya jadi masalah lagi. Sebenarnya kalau kita ikhlas, dia parkir di depan rumah kita, sebenarnya kita bisa dapat pahala kok ketika kita mau memudahkan urusan orang. Insya Allah, pada saat kita memudahkan urusan orang lain, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Masalah kecil nggak akan sampai membebani pikiran kita kalau kita nggak belajar untuk memusingkan hal-hal kecil tersebut yang membuat energi kita itu terkuras ya. Jangan sampai hal-hal kecil itu bisa membuat kita itu kehilangan berkah dan tidak menikmati perjalanan hidup. Masalah hidup kita ini sudah banyak. Jangan bikin masalah lagi lah ya. Belajar mengendalikan diri, belajar mengendalikan pikiran kita dari hal-hal yang kecil, maka kita akan menemukan energi kita itu akan jauh lebih bermanfaat kalau digunakan untuk menjadi orang yang lebih baik. Pakai harga diri kita pada sesuatu yang lebih positif. Jangan diobral, jangan suka marah-marah terhadap sesuatu yang harusnya kita tidak marah-marah. Memang kita harus bisa menerima bahwa hidup itu tidak enak selamanya. Memang kita harus bisa menerima bahwa hidup itu nggak selalu menyenangkan. Dan tahu nggak, ketika kita mau terima itu, insya Allah kita akan memiliki perasaan yang jarang dipunyai oleh orang lain di zaman sekarang ini. Yaitu adalah perasaan ikhlas. Membuat sesuatu untuk hidup itu butuh energi. Marah itu butuh energi. Khawatir itu butuh energi. Kesal itu butuh energi. Kebayang nggak? Ketika energi itu kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bagus, untuk hal-hal yang negatif, maka tidak ada lagi energi yang tersisa untuk melakukan hal-hal yang lebih baik atau hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Mau pilih yang mana? Mau menghabiskan energi untuk hal-hal yang bermanfaat, fokus mengejar goals kita, atau kita cuma pakai energi kita untuk marah-marah, khawatir, ngambek, dan lain-lain. Energi kita itu terbatas loh. Jadi ngerti kan kenapa banyak orang yang tidak bisa membuat karya terbaik dalam hidupnya? Ya karena tadi ya energinya itu habis untuk hal-hal konyol, hal-hal yang tidak perlu. Ya, melihat berita perselingkuhan, artis di media sosial, pikirannya itu langsung kemana-mana. Malah terpikir, jangan-jangan suami kita nih yang seperti ini, jangan-jangan istri kita nih yang seperti ini. Bukan cuma pikiran kita yang terkuras, tapi jari kita pun ikut bekerja di dalam kolom komentar. Ya di komentar kita tidak henti-hentinya, sampai di situ bahkan mulut kita pun ikut membahas, bahkan sampai berhari-hari. Kebayang ya, betapa konyolnya diri kita ketika yang tadinya kita itu biasa-biasa saja. Karena mendengar berita tersebut, akhirnya rumah kita pun menjadi imbasnya. Dari masalah orang lain, seolah-olah kita mengizinkan pertempurannya orang lain masuk ke rumah kita. Masuk ke dalam rumah kita. Habis energi kita beneran. Tidak ada orang yang sempurna, jadi berhentilah untuk menjadi manusia yang sempurna atau perfeksionis. Keindahan hidup itu bisa kita dapatkan dari ketidaksempurnaan.
Orang perfeksionis itu cenderung hidupnya itu tidak tentram. Keinginannya untuk menjadi sempurna itu bertentangan dengan keinginan untuk mendapatkan ketenangan batin. Bukannya merasakan puas atau bersyukur, dia terpaku terhadap hal-hal yang masih kurang. Kalau kita terus-menerus melakukan hal ini, kita akan selalu berhadapan dengan rasa kecewa, dengan rasa tidak puas karena ketidaksempurnaan. Sampai kapanpun tidak akan bisa kita lenyapkan. Lemari yang berantakan, goresan yang ada pada mobil, penolakan orang lain, presentasi yang tidak sempurna, badan yang kurang ideal, itu adalah contoh ketidaksempurnaan yang selalu mampir dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu meribatkan ketidaksempurnaan itu, kita semakin jauh dari diri kita yang seharusnya. Harusnya bisa baik hati dan lemah lembut, nggak perlu menuntut kesempurnaan dalam segala aktivitas. Pada kenyataannya, hidup ini itu jarang berjalan seperti apa yang kita harapkan. Dan orang lain juga jarang bersikap seperti apa yang kita harapkan. Dalam perjalanan waktu ada aspek-aspek dalam hidup ini yang kita sukai, ya. Pasti ada juga yang kita tidak sukai. Kita itu hidup tidak lepas dari pertempuran-pertempuran. Kita itu hidup selalu ada masalah, dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Dan itu tidak akan pernah selesai. Tapi kita bisa memilih loh, untuk memutuskan pertempuran mana yang layak kita perjuangkan dan pertempuran mana yang alangkah baiknya kita cuekkan saja. Sangat bijak jika satu goresan di mobil itu tidak menjadikan kepala kita stres. Makanya cara yang lebih menenteramkan dalam hidup ini adalah memutuskan secara sadar pertempuran mana yang layak diperjuangkan dan pertempuran mana yang lebih baik ditinggalkan. Gak semua masalah harusnya menjadi masalah. Ketika emosi kita memuncak, marah, ketika memuncak karena mungkin kita terlibat masalah, cobalah untuk berhenti dan terimalah keadaan yang mungkin itu di luar kendali kita. Tidak semua orang harus menuruti kita. Ingat, kita bukan pusat semesta. Jangan mendiskriminasi orang lain untuk menerima kita. Apapun keadaan hidup kita, tidak selamanya baik-baik saja. Hidup tidak selalu tentang kita. Jadi siapkan diri kita untuk menerima hal yang ada di luar kendali kita. Tidak semua orang bertanggung jawab untuk memuaskan ego kita. Mari mulai berhenti membesar-besarkan masalah, karena berhenti membesar-besarkan masalah adalah bentuk sebuah kebijaksanaan. Terkadang membesar-besarkan masalah hanya akan membuat kita semakin terjebak dalam kegelisahan dan ketidakbahagiaan. Biarkan pikiran kita bersih dan hati kita tenang, sehingga kita dapat menemukan arti damai yang sesungguhnya. Ketika kita berhenti membesar-besarkan masalah, kita memberi ruang pada kebahagiaan untuk masuk dalam hidup kita. Hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan hanya untuk kecemasan, kepahitan. Ingatlah bahwa setiap masalah memiliki batas waktu. Apapun yang terjadi, ini hanyalah bagian dari perjalanan hidup kita. Apapun pekerjaan kita, nggak ada loh yang lebih penting dari rasa bahagia dan ketenangan batin. Dan juga kebahagiaan orang-orang yang kita sayangi. Tujuan hidup ini bukan hanya menyelesaikan semua tugas yang dibebani, tetapi tujuan hidup ini adalah menikmati setiap pekerjaan kita dan merasakan hidup ini dengan penuh kasih sayang. Jadi mari berhenti membesar-besarkan masalah dan mulai menikmati semua keajaiban hidup ini. Terima kasih.